Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan Islam, kemudian memuliakan kita dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena hidayah ini adalah hidayah yang sangat mahal, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, terutama ketika kita hidup di zaman fitnah. Ketika begitu banyak syubhat dan syahwat terbuka bagi seluruh umat manusia, begitu mudahnya diakses, begitu mudahnya mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Dan di zaman yang seperti ini kemudian Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ketersesatan dan memberikan petunjuk kepada kita untuk berada di atas jalan hidayah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kita harus dan layak selalu mensyukuri nikmat ini. Tidak ada nikmat terbesar setelah Allah menganugerahkan kita nikmat Islam melebihi ketika kita dianugerahi untuk mengikuti jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kita pada kesempatan ini insyaallah akan bahas tentang ditetapkannya nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hal ini penulis rahimahullah Syekhul Islam menyebutkan satu ayat, dan kemudian sesudahnya nanti pada kesempatan berikutnya kita akan membahas ayat-ayat yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang beliau menjelaskan tentang sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menafikan adanya keserupaan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Di dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan firman Allah di dalam surat Ar-Rahman ayat 78. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarak artinya ta'azam, maha agung, maha besar, maha mulia. Jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti maha mulia dan maha agung, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, maha agung, maha besar, maha mulia, sebaik-baik sang pencipta. Namun jika dinisbatkan dengan nama Allah seperti tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maka ini menunjukkan bahwa keberkahan itu bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena jika sesuatu itu disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu itu akan mendatangkan keberkahan jika disertai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis yang walaupun diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya, di sana disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Segala urusan yang ada kepentingan di sana dan tidak dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka rusaklah hal tersebut.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan penyebutan nama Allah akan membuat sesuatu yang jika tidak disebut jadi haram, jika disebut jadi halal. Hanya perbedaannya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sembelihan. Sembelihan. Ketika seseorang menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, halal. Ketika dia menyembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, haram, bangkai. Menjadi bangkai. Inilah yang membedakan antara yang halal, yang thayyib, yang bersih dan bangkai yang najis dan busuk. Subhanallah. Apa yang membedakannya? Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang bahkan dalam sebagian ibadah, sebagian fuqaha menyebutkan basmalah itu sebagai salah satu kewajiban di dalam wudu, sebagaimana pendapat Syekhul Islam Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mengatakan bahwa menyebut nama Allah atau bismillah sebelum wudu itu wajib berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, ketika dalam peristiwa Hudaybiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddau bismillah, tawaddau bismillah, berwudulah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan al-amru yufidul wujub, perintah itu mengandung makna kewajiban. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang bahwa sebagian fuqaha memahami bahwa ketika seseorang berwudu dari hadath dan dalam wudunya tidak menyebut nama Allah, maka tidak sah wudunya. Ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walaupun wallahu a'lam bishawab, ana tidak tahu apakah ini yang dirajihkan oleh beliau atau tidak. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah merajihkan bahwa berwudu itu wajib hukumnya, dalam membaca bismillah wajib dalam berwudu. Juga ketika seseorang hendak makan, dia membaca bismillah, yang Allah berikan kepadanya keberkahan pada makanan tersebut, dan syaitan tidak mendampinginya ketika dia makan, ketika dia memakan dengan membaca bismillah. Jika dia tidak membaca bismillah ketika dia makan, ketika dia masuk rumah, ya, maka syaitan pun akan menyertainya. Ketika dia hendak tidur, syaitan pun akan menyertainya. Bahkan ketika seseorang menggauli istrinya, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Hafal semua kalau doa begini. Insyaallah. Walaupun jarang dipakai kayaknya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Doa ini ketika dibaca oleh seorang dengan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersabda, jika seseorang ditakdirkan mendapatkan anak dari hubungan itu, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau tidak, maka anak ini dalam pengawasan dan ancaman syaitan. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha berkah nama Tuhanmu dzul jalali wal ikram. Ini menunjukkan adanya ditetapkannya nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa nama Allah semuanya adalah baik. Ya, asmaullah namanya asmaul husna. Nama Allah adalah baik. Jika nama Allah adalah baik, maka konsekuensinya adalah semua nama yang dinisbatkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala haruslah nama-nama yang baik. Jika tidak mengandung nama yang baik, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau satu kalimat yang misalnya mengandung makna baik dan mengandung makna buruk misalnya. Sebagaimana hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Jangan kamu mencela ad-dahr. Ad-dahr itu masa atau waktu, karena Allah lah sang waktu. Ad-dahr ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah tidak mengandung makna baik dan juga tidak mengandung makna buruk, karena waktu.
Nah, yang seperti ini tidak dikatakan bahwa Ad-Dahr adalah salah satu dari Asmaul Husna. Tidak boleh dikatakan Ad-Dahr salah satu dari Asmaul Husna. Namun apa maksud dari hadis Nabi SAW ini? Beliau SAW sendiri yang menjelaskan yukawwirul laila wan nahar. Beliau Allah lah yang membolak-balikkan antara malam dan siang. Jadi maksudnya fa innallaha wad-dahr, dalam hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah lah yang membuat malam menjadi siang dan siang menjadi malam. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, semua hadis yang menyebutkan tentang rincian Asmaul Husna adalah hadis dhaif. Ya, seperti di cover Quran cetakan Indonesia misalnya, di sana biasanya disebutkan di cetakan di cover dalamnya itu ada nama Asmaul Husna, fa innahu la ilaha illallah, anahu ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus dan seterusnya sampai ar-Rashid, as-Sabur. Itu bersumber dari sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Maka para ulama tidak berhujjah dengan hal ini. Semua para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hal tersebut. Beliau mengatakan misalnya terkait tentang riwayat ini dari hadis Abu Hurairah dalam menyebutkan Asmaul Husna, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan muttafaqun ala dha'fihi. Beliau mengatakan dalam Lisanul Mizan bahwa hadis ini disepakati akan kelemahannya. Dan semua ulama menyebutkan akan hal ini. Maka di dalam nama-nama tersebut ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa nama yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mengandung makna yang tidak baik. Seperti apa? Di dalam 99 nama tersebut disebutkan ada nama Al-Muntaqim. Al-Muntaqim yang artinya membalas dendam. Membalas dendam ini intiqam, membalas dendam ini sesuatu yang buruk. Yang seperti ini tidak boleh dinisbatkan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya dijadikan dalilnya adalah firman Allah, Azizun dzuntiqam, aziz yang maha mulia dan memiliki balasan. Balasan artinya Allah Subhanahu wa taala membalas makar seseorang atau musuh-musuhnya karena makar yang dilakukan oleh musuhnya, menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kajian ini pernah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa sifat seperti sifat makar ini tidak boleh dimutlakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Asmaul Husna kita meyakini bahwa setiap nama mengandung sifat. Setiap nama mengandung sifat. Ini yang harus ditetapkan. Jadi setiap kita menetapkan Ar-Rahman misalnya, maka nama Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari nama itu bahwa Allah Subhanahu wa taala dzu rahmatin wasi'ah, memiliki rahmat yang sangat luas. Dan juga dampak dari nama itu apa? Bahwa kita melihat dampak rahmat Allah di dalam banyak makhluknya, pada diri kita, pada alam semesta dan yang lain sebagainya. Jadi setiap nama mengandung sifat. Berbeda dengan setiap nama kita, belum tentu kita memiliki nama yang baik orang yang memiliki sifat sesuai dengan namanya. Beda dengan makhluk, beda dengan manusia. Kemudian juga Asmaul Husna ini ada berapa? Asmaul Husna, nama-nama Allah ini lebih dari 99. Berapa banyaknya jumlahnya Asmaul Husna? Yang tahu jumlahnya Asmaul Husna hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu jumlahnya Asmaul Husna hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui jumlah Asmaul Husna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, yaitu doa Allahumma inni abduk ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi ilmi al-ghaibi 'indak. Disebutkan, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang merupakan namamu, yang dengan nama itu engkau memberi nama untuk zatmu, ya Allah. Aku meminta kepadamu dengan namamu yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu,
Aku meminta kepadamu dengan namamu yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Aku meminta kepadamu dengan namamu yang engkau sembunyikan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Menunjukkan bahwa Asmaul Husna lebih dari 99. Itulah juga maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, beliau mengatakan ketika menyebutkan athar ini, hadis ini, wattafaqal ulama'u ala anna hadzal hadits laisa fihi hasrun li asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat bahwa hadis ini menunjukkan bahwa asma'ullah, nama-nama Allah tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Falaisa ma'nahu annahu laisa lahu asma'un ghaira hadhihi 99. Dan itu bukan bermakna bahwa nama Allah tidak lebih dari 99 kata beliau. Karena maksud dari hadis ini kata beliau, wa inna ma maqsudul hadis anna hadhihi 99 man ahsaha dakhala al-jannah. Maksud Nabi SAW dari 99 nama ini yaitu barang siapa yang menghafalnya dia pasti masuk surga. Jadi perumpamaan tentang kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, barang siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga, sama seperti kita mengatakan saya memiliki uang 1 juta untuk sedekah. Berapa uang Anda? Nggak ada yang tahu. Ya karena yang untuk sedekah 1 juta. Mungkin ada lagi 2 miliar yang Anda simpan misalnya. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi ini yang disampaikan adalah 99 yang barang siapa menghafalnya dia masuk surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Asmaul Husna, nama-nama Allah adalah tauqifiyah. Maksudnya apa tauqifiyah? Maksudnya adalah bersumber dari Quran dan Sunnah, bukan dari akal fikiran manusia. Tidak ada dan tidak boleh berijtihad. Ana berijtihad di antara nama Allah adalah yang ana karang. Misalnya, ada seorang mengatakan seperti itu. Misalnya apa? Sang arsitek yang maha agung, misalnya begitu. Ya, seenaknya dia menyebut, dinisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nama harus bersumber dari Quran dan hadis, tidak boleh dari itu. Kemudian sebelum kita membahas tentang makna Dzul Jalali wal Ikram, perlu dipahami sebagian orang mereka menggunakan Asmaul Husna dengan cara yang salah. Sebagian orang menjadikan Asmaul Husna ini yang 99 itu dijadikan sebagai wirid harian. Ya, ada yang sesudah sholat atau pagi, termasuk zikir pagi sorenya baca Asmaul Husna. Ya, dan kemudian ada yang kemudian mereka membuat rincian. Kalau baca Ar-Rahman sekian kali nanti akan membuat lawan jenis jadi mudah jatuh cinta kepada kita. Ya, misalnya begitu. Kalau Ya Latif sekian kali maka akan bisa menghilang dan tidak balik lagi misalnya. Begitu. Ya. Misalnya ada seperti itu yang maha halus, atau nama apa lagi bisa begini, ya Razak, ya Razak, ya Razak, nanti akan jadi seperti apa. Jadi menjadikan itu sebagai wirid harian, dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah sesuatu yang batil, yang tidak ada tuntunannya dalam Quran dan Sunnah, tidak ada tuntunannya sama sekali. Dan ini membuat banyak orang teralihkan dari zikir yang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak orang karena melakukan hal ini, tidak sedikit dari mereka malah menjadikan Asmaul Husna ini dijadikan sebagai poster di rumah misalnya, atau jimat di sakunya atau yang lainnya. Dia buat sebagai jimat Asmaul Husna ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ada sebagian orang, bahkan ana pernah melihat orang sebelum dikuburkan dibacakan Asmaul Husna, ya Rahman, semua jamaahnya ikut, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, sampai ya Rashid, ya Sabur, baru kemudian jenazah dimakamkan, belum lagi diadzanin lagi. Ya, dan subhanallah, ini di antara kejahilan di atas kejahilan. Bahkan tidak sedikit di antara manusia, di antara kaum muslimin yang menganggap bahwa setiap nama ini ada khodamnya. Apa khodam? Ada jin yang mengawal. Ya, jadi ada jin yang mengawal setiap Asmaul Husna, yang kalau kita menjaga amalan ini, sebagian dari Asmaul Husna itu, maka jinnya jagain kita. Ya,
yang akan melindungi kita dan lain sebagainya. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan yang seperti itu sama sekali. Ya, sama sekali. Dan tidak pernah ada zikir Nabi. Silahkan cari dalam sunnah Rasulullah SAW dalam zikir. Tidak pernah Nabi SAW berzikir dengan ismul mufrad. Maksudnya apa ismul mufrad? Satu kata terus kemudian diulang-ulang. Tidak pernah ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah sekian kali. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman sekian kali. Ya Rahim, ya Rahim sekian kali. Ya, tidak pernah sama sekali. Sama sekali. Karena apa? Karena memanggil nama Allah, konsekuensinya harus diiringi dengan doa. Ya, ketika menyebut ya Allah, maunya apa? Ya, karena ketika nama kita dipanggil berkali-kali oleh seseorang kemudian gak jelas maksudnya, kita apain orangnya? Ya, inti bekhair. Ya, apa kamu baik? Manggil nama saya itu sebenarnya gak jelas maksudnya apa? Karena itu Nabi SAW mengajarkan, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya, ada kalimatnya, ada permohonannya setelah menyebutkan Asmaul Husna. Ya, semua para nabi ketika Rabbighfirli, Rabbi, semua ketika menyebut nama Allah menyampaikan hajat dan maksudnya. Dan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini dengan kalimat zikir yang sempurna seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semua kalimat-kalimat yang sempurna. Ya, apalagi misalnya Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Semua ini adalah kalimat-kalimat yang sempurna berisi pujian. Kalau menyebut nama Allah saja, bahkan para ulama menegaskan, andai kata ada orang kafir, bukan orang Islam, orang kafir, dari sejak dia baligh sampai mati, dia menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak akan menjadi seorang muslim. Tidak akan menjadi seorang muslim. Walaupun dia nyebut ya Allah berkali-kali. Kenapa? Karena dia belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, harus tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah saja ini belum memuliakan. Tapi ketika dia menafikan hak sesembahan dari apapun dan siapapun dan menetapkannya hanya kepada Allah, di saat itulah dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini juga kesalahan sebagian kita ketika mentalqin orang yang sedang sakaratul maut, karena takut orang tersebut mengucapkan la ilaha terus mati, akhirnya ditalkini dengan cukup dengan Allah, Allah, Allah. Ini salah, menyelisihi sunnah. Ya, sunnahnya adalah laqinu mautakum la ilaha illallah. Yang diajarkan adalah la ilaha illallah, bukan Allah, Allah, Allah. Ketika orang mengganti la ilaha illallah dengan Allah, 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 Allah saja, sama ceritanya seperti yang tadi. Ya. Dan jangan khawatir antara ketika misalnya bagaimana kalau ternyata dia la ilaha terus meninggal dunia. Pertama yang harus dipahami dari hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia masuk surga. Maksudnya bukan orang itu yang sakaratul maut dibimbing la ilaha illallah berkali-kali sampai nafasnya keluarlah, bukan seperti itu. Pahami hadisnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Dari hadis ini, jadikan orang yang calon jenazah ini, orang yang sedang sakaratul maut, kalimat terakhir yang diucapkannya la ilaha illallah. Misalnya dia sudah kesakitan, dia sakit. Ajar dia la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah, stop. Jangan diulang lagi. Tidak perlu dia diulang, dia perlu. Cukup la ilaha illallah. Kecuali ketika di tengah sakit ini kemudian dia mengucap yang lain. Aduh, misalnya. Atau mengucapkan minta minum. Misalnya begitu. Dia mengucapkan yang lain, setelah dikasih minum, ajarin lagi la ilaha illallah. Ya, setelah dia mengucapkan lagi la ilaha illallah, diam saja. Tidak harus dia dipaksa untuk berulang-ulang la ilaha illallah. Ini menyakitkan yang sakit. Beliau sedang sakit. Ya, orang sedang sakaratul maut ini sakit. Jangan sampai disusahkan sehingga membuat kesal hatinya ketika dituntun untuk terus mengucapkan kalimat ini. Ya,
Cukup ketika kalimat terakhir yang dia ucapkan la ilaha illallah, stop. Kecuali setelah dia mengucap la ilaha illallah, dia mengucap yang lainnya, baru kemudian setelah dia mengucap aduh atau apa yang lainnya tadi, baru diajari lagi la ilaha illallah. Setelah diajari la ilaha illallah, diamkan sampai itu menjadi kalimat terakhir yang dia ucapkan di kehidupan dunia. Dengan itu insyaallah dakhalal jannah, dia masuk surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nama ini juga disebutkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara keutamaan doa dengan menyebutkan nama ini. Di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah dari Rabi'ah bin Amir radhiyallahu an, beliau mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul alidhu biyadzal jalali wal ikram. Jagalah, sering-seringlah, peganglah dengan yadzal jalali wal ikram. Kata alidhu itu artinya ilzamuhu wathbutu alaihi wa akthiru min qawlihi wa talaffudh bihi fi du'aikum. Pegang, jaga terus. Perbanyak di dalam doamu ini mengucapkan kalimat ya dzal jalali wal ikram. Karena ketika kata aladza yulidhu ilzazan idza lazimahu wa thabara alaihi. Kata aladza yulidhu artinya ketika dia tetap terus-menerus di situ. Subhanallah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa saya duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid dan ada seseorang sedang salat. Kemudian orang itu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Orang itu berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan sesungguhnya milik engkaulah segala pujian. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Wahai yang maha penyayang, wahai yang menciptakan langit dan bumi, wahai yang memiliki kebesaran dan pemuliaan, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh orang itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad da'allaha bi ismihil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang paling besar, yang jika ada yang meminta kepada Allah dengan menyebut nama-nama ini, pasti Allah akan kabulkan, dan jika dia meminta pasti akan diberi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini di antara doa yang mengajarkan tawassul dengan Asmaul Husna, dengan menyebutkan meminta dengan bahwa Allah yang maha terpuji, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dialah yang maha penyayang. Ini di antara doa dengan Asmaul Husna, dan khususnya ya dzal jalali wal ikram. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan ya dzal jalali wal ikram di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang jika seseorang menyebutnya di situ sudah mengandung doa. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kebesaran dan ikram. Ikram itu artinya memuliakan, yang memuliakan. Juga inilah yang kita baca ketika selesai salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, setiap selesai salat 3 kalimat ini, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hanya 3 kalimat ini yang warid, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun tambahan-tambahan wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam,
wa adkhilna jannata darassalam, dan seterusnya. Ini semuanya tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini mudraj tambahan yang dibubuhkan. Ya. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Idza haddatstukum fala tazidunna alayya." Jika aku sampaikan hadis, jangan pernah nambahin hadis. Tidak boleh menambahkan hadis. Walaupun kan maknanya baik, tapi Nabi SAW berpesan jangan pernah menambahkan hadis. Tidak boleh menambah ini apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama menyebutkan bahwa ya dzal jalali wal ikram bagian dari Asmaul Husna. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di jilid yang ke-22. Beliau menyebutkan wa kadzalika asma'uhul mudhafah. Demikian pula nama-nama Allah yang mudhaf. Ya, nama-nama Allah yang susunan kalimatnya mudhaf dan mudhaf ilaih. Misal seperti Arhamur Rahimin, Khairul Ghafirin, Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, Ahsanul Khaliqin, Jami'un nasi liyaumin la raiba fih, Muqallibal qulub. Ini adalah mudhaf ilaih. Ya, ada dua kata yang disusunkan menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Arhamur Rahimin, yang maha pengasih dari orang-orang yang mengasihi. Khairul Ghafirin, sebaik-baik yang mengampuni. Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ahsanul Khaliqin, sebaik-baik pencipta. Jami'un nasi liyaumin la raiba fih, yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Muqallibil qulub, yang zat yang maha membolak-balikkan hati. Wa ghairi dzalika mimma thabata fil kitabi was sunnah wa thabata fid du'a'i biha bi ijma'il muslimin. Dan juga yang lainnya yang terdapat dalam Quran dan sunnah, dan juga terdapat dalam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ijma'nya kaum muslimin. Dan ini ikhwatal iman termasuk nama yang mengandung banyak nama yang lain. Nama yang mengandung banyak sifat yang lain. Jadi dalam mengaji membahas tentang Asmaul Husna ini ilmu tersendiri. Ana mengutip dari kitab tulisan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, Fiqh Asmaul Husna. Ini khusus tentang bahas Asmaul Husna. Ya. Insyaallah kalau Al-Wasitiyah selesai bahas ini insyaallah. Khusus membahas Asmaul Husna, nama demi nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu termudah untuk membuat kita semakin cinta kepada Allah, tadabbur dan tafakkur Asmaul Husna. Paling mudah. Cara paling singkat, shortcut untuk kenal Allah, Asmaul Husna. Karena dengan mengenal nama-namanya, kita langsung mengenal zatnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna, Dzul Jalali wal Ikram, termasuk nama yang mengandung banyak sifat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan wal idhafatu fi qawlihi Dzul Jalali wal Ikram, dan penyebutan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram, kata beliau, hiya min babi idhafati sifatihil qa'imati bihi ilaih. Ini merupakan penisbatan sifat Allah yang tetap bagi Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Dzur Rahmah, ya, dalam surat Al-An'am ayat 133, atau sifat Allah Dzul Quwwah sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 58, yang memiliki rahmat. Maka Al-Jalal wal Ikram, kebesaran, kemuliaan, rahmat, kekuatan, semua ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kemahagungan dan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan misalnya nama Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsyil Majid. Kenapa ini tidak termasuk nama? Karena Dzul Arsyil Majid ini penisbatan makhluk kepada yang menciptakan. Penisbatan makhluk kepada yang menciptakannya, yang memiliki arsy yang besar. Ya. Arsy itu makhluk. Beda dengan Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki keagungan, kebesaran dan kemuliaan. Dalam firman Allah Dzul Jalali wal Ikram, Dzul Jalali wal Ikram di sini mengandung penggabungan antara dua sifat, dan penyebutan penggabungan dua sifat ini tambahan kemuliaan dari nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama yang agung dan mulia. Dan antum perhatikan banyak ayat-ayat Al-Quran diakhiri lebih dari satu nama. Lebih dari satu nama dalam ayat Al-Quran. Misalnya, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmat Allah dan keberkahan bagi kalian wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah Maha terpuji dan berlimpah pujiannya. Hamid, Majid, nama Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing mengandung kemuliaan. Ketika digabungkan dalam satu kalimat seperti ini, mengandung kemuliaan yang lebih lagi, yang tersendiri yang lebih lagi. Sebagaimana juga firman Allah dalam ayat yang lain surat An-Naml ayat 40, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha dermawan. Maha kaya, maha mulia, maha dermawan. Maha kaya, Al-Ghani, nama Allah yang mengandung kemuliaan dan keagungan. Al-Karim, nama Allah yang mengandung kemuliaan dan keagungan. Ketika Al-Ghaniyul Karim digabungkan, juga menunjukkan kemuliaan tersendiri, melebihi dari ketika satu-satunya disebut dengan sendirian. Juga misalnya dalam surat An-Nisa ayat 149, fa innallaha kana afuwan qadira, telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Fa innallaha kana afuwan qadira, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Maha Pemaaf itu sifat kemuliaan, Maha Kuasa sifat kemuliaan. Ketika digabungkan menambah kemuliaan. Contohnya apa? Kita sudah mengetahui bahwa Maha Pemaaf itu sifat mulia, Maha Kuasa sifat mulia. Namun ketika maaf dan kuasa digabungkan memiliki makna kemuliaan yang lebih hebat adalah ikhwatal iman. Setiap kita yang berdosa, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengazab kita. Allah Maha Kuasa untuk menuntut tiap helai dari setiap dosa yang kita lakukan. Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala nuntut dari tiap lembar dosa yang kita lakukan. Dan Allah Maha Kuasa, Qadir. Tapi ketika afuwan qadira, Maha Pemaaf dan Maha Kuasa, dengan kekuasaannya Allah masih memaafkan. Allahu Akbar. Ini kemuliaan yang lebih. Ya, orang punya kuasa belum tentu memaafkan. Pemaaf tapi belum tentu berkuasa. Tapi memaafkan dan berkuasa pada satu zat. Dan Allah lebih mengedepankan maafnya ketimbang Maha Kuasanya. Ini adalah kemuliaan yang lebih, keagungan yang lebih dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai contoh yang serupa dalam surat Al-Fatihah, Allah mengenalkan zatnya kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya alam semesta. Allah mengenalkan zatnya bahwa dia adalah Rabbul Alamin. Rabb itu artinya yang berkuasa, yang memiliki, ya, yang menciptakan, yang mengatur. Rabbul Bait yang punya rumah, Rabbus Sayyarah yang punya mobil, ya. Ini juga bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan tidak ada pembagian tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ya. Ini kata Rabb dan ilah ini berbeda maknanya. Dalam bahasa Arab, ibu rumah tangga itu disebut dengan Rabbatul Bait. Ya, Rabb dari kata Rabb, Rabbatul Bait, ibu rumah tangga. Apa boleh disebut dengan ilahul bait? Nggak boleh. Ya, ini menunjukkan bahwa Rabb dan ilah mengandung makna yang berbeda dan menunjukkan bahwa ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Juga dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Apa lanjutannya? Ilahin nas. Setelah birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ana tambahkan setelah azan. Tafadhal. Azan dahulu, setelah itu ana tambahkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan makna nama Allah Al-Hamidul Majid, beliau mengatakan bahwa makna nama Allah Al-Hamidul Majid menunjukkan bahwa segala kesempurnaan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Majd itu menunjukkan akan keagungan, keluasan, kebesaran. Dan nama Al-Hamd, pujian, menunjukkan akan sifat-sifat kemuliaan. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim, Dzul Jalali wal Ikram, Maha besar dan Maha mulia.
Dan itulah makna dari ucapan seseorang, la ilaha illallah, Allah wallahu akbar. Kalimat la ilaha illallah menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya yang diibadahi. Dan karena dia satu-satunya yang berhak disembah menunjukkan cinta yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allah maha besar, menunjukkan keagungan, kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengajarkan kepada seorang untuk mengagungkan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu banyak dua jenis nama ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Al-Jalal berarti at-ta'zim, pengagungan. Al-Ikram berarti al-hamd wal mahabbah, kemuliaan, menunjukkan apa? Memiliki banyak segala sifat-sifat terpuji dan layak untuk dicintai. Karena memiliki sifat yang mulia. Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala yang segala kebaikannya sampai dan kita rasakan bagi kita semuanya yang hidup di muka bumi, yang mereka mau bertafakkur, memikirkan kemahabesaran rahmat dan kasih sayang Allah bagi setiap masing-masing kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada dirimu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan seperti itu, jika kita mengenal ada orang yang begitu dermawan, akhlaknya bagus, luar biasa, hatta kita tidak pernah mendapatkan faedah dari orang tersebut, tidak mendapatkan hartanya, kita dengar si fulan, masya Allah karam, dermawan, baik, murah, suka memberi kepada orang lain, menerima tamu, murah, senyum dan lain sebagainya. Kita akan langsung cinta kepada orang tersebut, karena orang ini memiliki sifat yang mulia. Bagaimana dengan Dzul Jalali wal Ikram yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang kita rasakan kebesaran dan kemuliaan itu. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala kemahaagungannya, kita merasakannya. Kemahamuliaan Allah, segala kebaikan yang Allah berikan adalah bentuk kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pantas untuk dipuji. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Khattabi ketika menjelaskan tentang makna Dzul Jalali wal Ikram, beliau mengatakan wal ma'na annallaha jalla wa ala mustahiqqun an yujalla wa yukram, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Fala yujhadu wa la yukfaru bih, maka tidak boleh ditentang apalagi dikufuri. Ini di antara makna pertama yang dia sebutkan, Allah adalah yang maha berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Dan juga mengandung makna yang lain, makna yang kedua, annahu yukrimu ahla wilayatihi wa yarfa'u darajatihim bitawfiqi li ta'atihi fid dunya wa yujilluhum bi an yataqabbala a'malahum wa yarfa'a fil janani darajatihim. Makna yang kedua, Dzul Jalali wal Ikram, bahwa Allah ikram dari kata akrama, yukrimu ikraman, yang artinya bukan hanya sekedar karam. Kalau karam, karim, itu mulia. Kalau ikram, memuliakan. Ya, ikram berarti memuliakan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala, makna yang kedua dari Dzul Jalali wal Ikram, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang dekat dengannya, wali-walinya, meninggikan derajat mereka. Dengan apa? Dengan hidayah. Dengan hidayah. Seseorang yang diberi nikmat hidayah dimudahkan untuk memahami ilmu dan mengamalkan ilmu itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Dan juga kata beliau, kata Al-Khattabi rahimahullah, juga bisa mengandung makna yang ketiga. Bisa jadi bahwa makna Al-Jalal ini sifat yang dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ikram itu dinisbatkan kepada makhluknya, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Muddathir ayat 56, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Maghfirah itu Allah yang memberikan ampunan, taqwa adalah apa yang dilakukan oleh hamba, ya, ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan makna-makna kalimat ini, beliau mengatakan bahwa yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang pertama, yaitu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keagungan dan kemuliaan. Segala sifat kebesaran dan kemuliaan adalah
milik Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa nama ini Dzul Jalali wal Ikram menunjukkan bahwa sifat ini selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata al-ilah. Kata ilah artinya yang berhak untuk disembah. Yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Juga makna ahlut taqwa. Ahlut taqwa artinya bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk kita takut, menghindar dari azab dan murkanya. Termasuk juga firman Allah Subhanahu wa taala ya yang diajar sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika doa istiftah di antara doa i'tidal dalam doa i'tidal dalam sahih Muslim, Rabbana walakal hamd mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd ahlas tsana'i wal majd. Ahlas tsana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lana wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dalam sahih Muslim. Di antara doa i'tidal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam doa ini ahlus tsana'i wal majd, Allah yang berhak untuk dipuji dan tidak ada yang lebih berhak untuk dipuji melain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mengumpulkan kalimat-kalimat pujian yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Nabi, anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, engkau sebagaimana pujian yang engkau pujikan untuk zatmu. La uhsi thana'an alaik. Aku tidak sanggup mengumpulkan kalimat pujian yang layak untukmu ya Allah. Dan al-ijlal itu artinya pengagungan. Al-ikram mengandung makna cinta dan keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, lahul mulku wa lahul hamd. Milik Allah lah kekuasaan dan milik Allah lah segala pujian. Ini menunjukkan bahwa kebesaran dan cinta. Cinta itu karena apa? Karena ada sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tadi Anda sempat singgung bahwa kata Ya Dzal Jalali wal Ikram adalah nama yang di dalamnya mengandung doa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menjelaskan alidhu biya Dzal Jalali wal Ikram, tetaplah kamu, teruslah kamu dengan mengucapkan Ya Dzal Jalali wal Ikram, karena di dalam kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram mengandung doa. Wahai yang maha besar, yang memiliki kebesaran, yang memiliki keagungan, wahai yang memiliki pemuliaan, dengan kebesaranmu ya Allah, muliakanlah aku. Dengan kebesaranmu ya Allah, muliakanlah aku ya Allah. Maka secara khusus kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, nama Ya Dzal Jalali wal Ikram berbeda dengan nama-nama yang lain. Kalau nama-nama yang lain tidak boleh secara khusus kita menyebutkan Ya Rahman, Ya Rahim dan sebagainya, tapi berbeda dengan Ya Dzal Jalali wal Ikram karena berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi di awal kajian, alidhu bi Ya Dzal Jalali wal Ikram, menunjukkan bahwa boleh kita seringkali Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, karena di dalam nama ini mengandung doa, beda dengan nama-nama yang lain. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ini kajian kita pada kesempatan ini, insyaallah pada kesempatan yang akan pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang nama-nama yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang bahwa tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifatnya dan zatnya, bahwa tidak ada satupun yang sekufu, setara, serupa dengan Allah. Dan ini di antara akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan semua nama, semua sifat, kita tetapkan nama dan sifat itu sesuai dengan kemahagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Adapun musyabbihah dan mu'attilah, mereka yang menyerupakan nama Allah dengan makhluk atau sifatnya, yang menolak sifat-sifat Allah, mereka awalnya adalah menyerupakan Allah kemudian menolak. Orang-orang yang menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy misalnya, atau menolak bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan misalnya, mereka pada awalnya membayangkan bersemayam itu seperti manusia, atau memiliki tangan seperti manusia atau seperti makhluk yang lainnya. Ketika dibilang kayak manusia dong, mustahil. Jika kemudian dia melangkah kepada langkah berikutnya, yaitu dengan menolaknya.
Sedangkan kita Ahlus Sunnah menetapkan dan tidak menyerupakan. Kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran dan tidak perlu kita menyerupakannya dengan apapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.